Bagi kapal-kapal yang akan bersandar di pelabuhan Pontianak, kemungkinan besar akan melewati pulau ini. Ya, Pulau Marundang. Konon, pulau ini dihuni oleh hantu. Benar atau tidak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Gimana kabar kalian nih? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan semoga kita selalu dalam perlindungannya. Balik lagi bersama saya Raja dan selamat datang di Horror Stuff. Sebelum video ini saya lanjut, bagi teman-teman yang belum subscribe, langsung aja yuk di subscribe channel ini ya. Dan jangan lupa untuk tekan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan cerita-cerita horor selanjutnya. Dan juga nantinya saya lebih semangat lagi nih untuk membuat kontennya. Penasaran dengan ceritanya? Tonton terus videonya sampai habis. Stop. Sebelum itu siapkan dulu camilan kalian, pasang headset, duduk manis dan selamat menonton. Tanpa menunggu lama-lama lagi, langsung saja ini dia ceritanya. Ada salah seorang ABK kapal kargo yang pernah mengalami kejadian sangat aneh berkaitan dengan Pulau Marundang. Sebut saja nama dia Panji. Selepas maghrib, kapal kargo Ratu Rosali meninggalkan pelabuhan Pontianak. Sesuai rencana, kapal ini akan berlayar menuju negeri jiran, Malaysia. Kapal yang syarat muatan ini berlayar tenang meninggalkan dermaga Teluk Air, tempat Ratu Rosali sebelumnya ditambatkan. Sejak itu, cuaca cukup cerah, sesuai dengan ramalan cuaca yang diinformasikan oleh pelabuhan. Hari itu, ombak laut memang akan jinak tanpa gejolak berarti. Pulau demi pulau dilalui Ratu Rosali tanpa rintangan. Namun, di tengah perjalanan, tiba-tiba mesin kapal mengalami kerusakan. Kapal berhenti tuh, terombang-ambing di tengah laut. Karena kerusakan mesin tidak dapat diperbaiki dengan cepat, maka tak ada pilihan lain. Ratu Rosali terpaksa buang jangkar. Bila kapal mengalami kerusakan, sebagai bagian dari kru kapal, tentunya Panji pun ikut panik. Terlebih kapten kapal kargo yang akrab disapa Pak Chief itu. Malum saja, keterlambatan akan menimbulkan komplain dari pemilik barang. Mereka tak pernah mau mengerti bila kapal tiba di tujuan. Bahkan akan jadi bumerang bagi pemilik kapal. Sebab kepercayaan pelanggan ternodai. Ternyata mesin kapal mengalami kerusakan fatal. Kruk as patah dan tak bisa difungsikan lagi. Sementara onderdil cadangan tidak ada sama sekali. Karena keadaan ini, keesokan harinya Pak Chief terpaksa kembali ke Pontianak dengan menumpang kapal nelayan yang kebetulan akan pulang. Tak ada yang mesti dikerjakan selama Pak Chief berada di darat. Para ABK menghambur-hamburkan waktu percuma atau paling-paling memancing cumi-cumi. Pemandangan laut yang monoton memang membuatnya jenuh. Akhirnya Panji beranjak masuk ke dalam dek. Anehnya, malam itu Panji sangat gelisah. Setiap ruang sepertinya tidak membuatnya nyaman. Berdiri salah, duduk apalagi. Setelah cukup lama berbaring di kamar, rasa kantuk pun menyerang. Beberapa saat kemudian, Panji pun terlelap dalam tidurnya. Dan entah berapa lama Panji tertidur, tiba-tiba seorang wanita hadir dalam mimpinya. Bibirnya yang padat berisi itu menunggingkan senyuman yang begitu mempesona. Wanita cantik itu mengenakan gaun malam yang berwarna perak. Langkahnya gemulai, anggun seperti pragawati di atas catwalk. Lekuk tubuhnya sangat indah.
Sesekali dia menebar pandang ke dalam ruangan, dan sekali pula dia melirik genit kepada Panji. Sesaat kemudian dia menghentikan langkahnya, berdiri mematung dekat jendela yang memang sengaja dibiarkan terbuka. Rambut panjangnya terurai menutupi leher jenjangnya. Melayang-layang liar dipermainkan angin yang berhembus semilir. Sebagai seorang pelaut yang jarang bertemu perempuan atau perempuan secantik dirinya, maka Panji pun langsung tersihir oleh kecantikannya. Jantungnya berdebar tak beraturan. Betapa inginnya si Panji menyapanya. Namun, lidahnya tersebut terasa sangat kaku. Entah berapa lama pandangannya tetap menancap pada wanita tersebut. Bidadari itu belum juga beranjak dari jendela. Namun, seketika rasa takjub si Panji berubah menjadi rasa takut. Entah mengapa, perempuan itu menatapnya dengan sangat tajam. Dengan sorot matanya yang penuh dengan bara kebencian. Tatapannya pun berubah, persis seperti singa betina lapar yang ingin menerkam mangsanya. Sangat mengerikan, seolah tak peduli pada ketakutan si Panji. Perempuan itu merentangkan kedua tangannya yang dipenuhi bulu-bulu halus. Ya, dia sepertinya ingin terbang ke luar jendela, tapi tidak. Secepat kilat dia malah menghampiri si Panji dan langsung mendekapnya. Dalam dekapannya, Panji sulit untuk bergerak tuh. Nafasnya pun terengah-engah. Anehnya, tubuh wanita cantik itu berbau seperti kemenyan, sangat menyengat. Panji pun meronta, berusaha melepaskan dirinya. Lalu, Panji berteriak keras. "Lepaskan aku! Tolong!" Anehnya lagi, kenapa si Ferry, teman sekamarnya, tidak lekas membantu si Panji. Padahal ya, posisinya tepat di sisinya si Panji. Bahkan, tubuh mereka nyaris bersentuhan di atas dipan untuk dua orang ABK. Kalaupun akhirnya ia bangun lebih dulu, mungkin karena mendengar gumam tak jelas atau tersenggol tubuh si Panji yang bergerak tak terkendali. "Hei, Ji, bangun!" Panji pun tersentak dan kembali ke alam nyata. Spontan, Panji amat lega terlepas dari beban menyiksa dari mimpi yang menakutkan itu. Ferry menyeringai melihatnya masih ketakutan. Si Ferry pun tampak tegang. "Mimpi seram ya, Ji?" Dia mengingatkannya agar membaca bismillah sebelum tidur. Kemudian memberinya segelas air mineral. Mimpinya aneh. "Memangnya mimpi apaan sih? Sampai kamu berteriak-teriak seperti orang sekarat." Menyenangkan, tapi menakutkan, seram. "Berarti makhluk itu penghuni Pulau Marundang. Mengapa baru sekarang? Padahal sudah seminggu kita lego jangkar di sini." Panji memang baru mendengar apa yang disebut Ferry sebagai Pulau Marundang itu. Anehnya, nama pulau itu sepertinya berhubungan dengan wanita yang hadir dalam mimpinya. Selepas mimpi itu, Panji memang sulit memejamkan matanya. Bahkan sekitar pukul 3 dini hari, melalui jendela, Panji menerawang di kejauhan. Samar-samar pulau yang terletak antara Indonesia dan Malaysia itu tampak diselimuti kabut. Terkesan sangat angker. Dan tiba-tiba bayangan sosok wanita itu kembali mengusiknya lagi. Bukan kecantikan atau senyumannya, melainkan sorot matanya yang menakutkan. "Sudah, Pak. Lupakan saja, Ji. Mimpi kan hanya bunga tidur. Jangan terlalu dipikirkan. Kalau kau selalu mengingatnya, nanti kesurupan loh." 2 hari kemudian,
kekhawatiran Ferry terjadi. Menjelang sore hari, Panji merasakan perubahan yang sangat aneh. Sosok wanita itu kembali mengusik ketenangannya. Sudah dipaksakan agar bayangannya hilang dari ingatan si Panji, tetapi tidak bisa. Apa yang terjadi selanjutnya menimpa dirinya. Semuanya diceritakan oleh Ferry, karena Panji memang sama sekali tidak menyadarinya. Setiba dari Pontianak, Pak Chief kaget mendengar suara gaduh dari kamarnya. Dia penasaran tuh, karena selama ini belum pernah melihat si Panji bikin ulah. Mendapati Panji dirubungi para ABK, Pak Chief keheranan. Saat itu Panji bukanlah dirinya lagi. Rupanya makhluk itu telah menguasainya. Pak Chief dan juga teman-teman ABK yang lain ketakutan tuh melihat Panji terus cekikikan dengan mata melotot sambil berbicara tak jelas. Pak Chief berusaha tuh menenangkan Panji. Siapa kau? Laki-laki atau perempuan? Sementara itu, para ABK saling berpandangan, penuh harap menunggu jawaban. Mereka ketakutan saat Panji melototi bergantian. Bukan jawaban yang didapatkan dari mulut Panji yang kerasukan itu. Menurut cerita Ferry, Panji nih malah menampar keras pipi kiri Pak Chief. Sontak saja, lelaki bertubuh gempal itu jadi garang. 5 ABK yang mendapat perintah langsung darinya segera memegangi tangan dan kaki si Panji. Namun, mereka kewalahan sebab Panji terus berontak dengan tenaga kuat luar biasa. Merasa khawatir akan keselamatannya, takut si Panji nih menceburkan diri ke laut misalnya. Atas perintah Pak Chief, kemudian si Panji diikat pada pilar di tengah ruangan tersebut. Ikatannya pun sangat kuat sekali dengan menggunakan tali sebesar jari kelingking orang dewasa. Kata si Ferry, Panji memang tak bisa berkutik lagi. Tubuhnya langsung terkulai menyatu dengan pilar itu. Suasana kapal pun berubah tenang. Dengan demikian, para ABK khususnya bagian mesin bisa lebih berkonsentrasi memperbaiki kerusakan mesin. Keputusan Pak Chief memang kejam, namun lebih tepat. Hal itu merupakan wujud dari tanggung jawabnya sebagai pemimpin. Sebelum sadarkan diri, jangan lepaskan tali ini. Tolong, awasi dia. Seperti yang ditirukan Ferry, gak lama kemudian Pak Chief pergi menuju ke ruangan mesin. 2 orang petugas juru mesin mengaku kewalahan, sebab baru kali itu mereka menghadapi kerusakan yang sangat fatal. Butuh kesabaran ekstra memasang kembali truk as ke dalam mesin. Apalagi onderdilnya itu masih baru. Akhirnya mesin tersebut selesai diperbaiki. Namun anehnya lagi, di saat bersamaan Panji pun tersadar. Pak Chief sangat girang melihat si Panji. Sudah sadar kau rupanya. Setelah mesin berhasil dihidupkan dan jangkar ditarik ke haluan, Ratu Rosali pun siap melaju kembali, meneruskan pelayaran yang tertunda. Karena truk asnya sudah diganti dong. Kapal melaju lebih kencang dari biasanya, yakni dengan kecepatan 12 mil per jam. Meskipun Panji telah sadar, namun ternyata Pak Chief masih merisaukan keselamatannya. Buktinya, sepanjang perjalanan si Panji nih selalu diawasinya. Rupanya, dia khawatir kalau tiba-tiba makhluk itu kembali merasuki tubuhnya si Panji lagi. Syukurlah tak ada kejadian aneh hingga mereka sampai di tujuan. Usai bongkar muatan selama 15 hari di pelabuhan Malaysia,
mereka kembali berlayar menuju Lampung. Panji tak sabar, ingin secepatnya tiba di sana. Si Panji yakin Marni pasti menantikan kedatangannya yang sudah terlambat lama. Dia wanita sederhana, pedagang kopi keliling di pelabuhan. Setiap awak kapal yang bersandar di Lampung tentu sangat mengenalnya. Bersamanya, Panji berharap hidupnya lebih berwarna lagi. Pada saat pelayaran menuju Lampung, suatu malam Panji sendirian tuh di dalam kamar. Panji bebas dong berfantasi tanpa ada yang mengganggu. Si Panji membayangkan Marni agar bisa melupakan sosok makhluk jahat itu. Tapi beberapa jam kemudian si Panji kembali mendapatkan teror. Entah dari mana datangnya, tiba-tiba sosok mengerikan itu sudah berdiri di hadapannya. Dia menampakkan wujudnya yang sangat menyeramkan, persis dengan mak lampir. Gaun malamnya tetap berwarna perak, namun wajahnya tak cantik lagi. Si Panji takut setengah mati. Sekujur tubuhnya mulai lemas, ingin berteriak, tapi bibir rasanya terkunci. Ingin lari keluar dari kamar pun ya tak bisa. Akhirnya dengan tubuh gemetaran, Panji hanya pasrah saja tuh. Di saat ketakutannya tak tertahan lagi, tiba-tiba dia menghilang. Panji lantas menghambur keluar kamar, ke ruangan Pak Chief. Si Panji menemukan ketenangan dan merasa aman. Setidaknya ada hiburan sementara menunggu pagi. Pak Chief cukup bijak mengizinkan si Panji ini nonton DVD sesukanya di kamarnya. Kapal bersandar di Lampung pada malam hari. Panji betul-betul kasmaran. Setelah pamit pada Pak Chief, Panji menemui Marni yang rumahnya tidak seberapa jauh dari pelabuhan. Gadis sederhana itu amat antusias mendengarkan kejadian aneh yang dialami Panji. Beberapa saat mereka terdiam. Marni menatapnya. Entah apa yang dia pikirkan. Kemudian dia memecahkan kesunyian malam itu. Sebaiknya istirahat saja dulu, Kak. Makhluk itu berbahaya. Siapa tahu dia minta korban. Tapi saya hanya menyarankan, tidak memaksa lo ya. Giliran si Panji diam kebingungan. Mana yang harus dia pilih? Harus 2 pulau lagi yang akan disinggahinya. Kalau diteruskan, Panji akan terus-terusan diteror makhluk tersebut. Panji tak ingin berlama-lama dalam kebimbangan, karena yakin rasa takut itu berasal dari dirinya sendiri. Maka Panji putuskan untuk meneruskan pelayaran ke Pulau Bangka. Keinginan mengundurkan diri dia urungkan sampai tiba di rute terakhir. Ya, kembali ke Pontianak. Dan begitu, paling tidak Panji bangga akan dirinya sendiri. Setidaknya Panji bukan pelaut pengecut. Oke, gimana nih menurut kalian ceritanya? Jika suka silakan di like ya, dan jika tidak suka silakan di dislike aja. Untuk teman-teman nih, jika mempunyai cerita horor atau mungkin itu terjadi kepada kalian sendiri, silakan kirim cerita kalian di link yang sudah saya siapkan di deskripsi ya. Saya Raja, sampai bertemu lagi di part video berikutnya.